Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kita masih pada pembahasan mengenai pembagian qiyas, yaitu qiyasul illah, yang terkadang dikenal dengan qiyas al-aulawi. Qiyas al-aulawi. Kita lihat contoh yang berikutnya. Misalun akhar, contoh yang lain. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Nah, ini kalau antum perhatikan baik-baik, memakan. Lah kalau membakar boleh enggak gitu loh maksudnya itu. Enggak dimakan tapi dibakar itu loh hartanya itu. Dan enggak mungkin kalau harta dimakan langsung kan enggak mungkin kan? Nah, betul bagaimana? Apa maksudnya makan di sini? Apakah dimakan hartanya gitu atau membakar, merusak hartanya juga termasuk? Sebagaimana sebelumnya kemarin kan, larangan ucapan itu aja dilarang. Nah, barakallahu fikum, karena ada unsur menyakitkan hati, apalagi memukul. Apalagi memukul, karena memukul ada dua nanti. Bisa menyakitkan hati dan juga apa? Badannya. Nah, sekarang ini sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim dengan zalim, itu kita lihat bagaimana. Falau jaa insanun faqala nahallahu 'anil akl. Kalau seandainya ada orang datang mengatakan larangan Allah Ta'ala itu kan makan. Larangan untuk memakan harta anak yatim. Wa analan akulaha, sedangkan aku enggak makannya. Bayangkan ini. Aku enggak memakan harta tersebut. Walakinni sa'uhrikuha. Tapi aku akan membakarnya katanya. Kalau makannya enggak, kita bakar harta anak yatim. Naqul ihraquha ashaddu tahriman min akliha. Membakarnya itu justru apa? Pengharamannya lebih kuat dibanding memakannya. Kenapa? Li'anna aklaha laysa fihi idha'atu mal. Karena kalau memakannya itu enggak ada unsur apa? Menyanyiakan harta. Tapi kalau bakar kan ada unsur menyanyiakan harta. Harta bisa digunakan atau dibakar misalkan. Paham ya? Itu. Nah, kita lihat wa ihraquha fihi idha'atu lil mal. Sedangkan membakar harta tersebut di dalamnya ada apa? Unsur menyia-nyiakan harta. Paham ya? Naam. Wa ifsadun lah, dan merusak. Harta dibakar rusak, sudah enggak bisa digunakan lagi. Wa ma'a dzalika fihi aklun limal yatama. Bersamaan dengan itu di dalamnya juga ada unsur memakan harta anak yatim. Fa yakunu tahrimul ihraq min babil aula. Maka menjadilah pengharaman membakar harta anak yatim itu justru lebih pantas diharamkan. Karena enggak ada manfaat yang diambil di situ. Rusak semuanya, rusak, hilang hartanya. Tapi kalau dimakan bisa dikatakan masih apa? Enggak ada menyanyiakan harta, hanya saja dia memakan harta anak yatim. Karena digunakan tadi ya, menggunakan harta anak yatim. Wa yakun hadzal qiyasu qiyasa illatin, maka menjadilah qiyas ini adalah qiyas illah. Paham maksudnya? Nah, berikutnya. Misalun salisun, contoh yang ketiga. Imra'atun lam tatazawwaj aslan. Ada seorang wanita, memang sejak awalnya belum menikah dia. Perhatikan baik-baik. Ada seorang wanita lam tatazawwad aslan, memang asalnya wanita tersebut belum menikah. Faqila laha, kemudian dikatakan kepada wanita tersebut, aturidina an tatazawwaji bi fulanin. Perhatikan baik-baik ini ya. Perempuan ini memang belum pernah nikah, sama sekali belum pernah nikah, kemudian ditanya, apakah kamu mau nikah dengan si fulan? Qalat na'am. Wanita tadi mengatakan na'am, iya. Fanaqul hadza idnuha qiyasan 'ala as-suqut was-samtu li'annahu min babil aula. Perhatikan baik-baik ini. Kita katakan pengizinan wanita tadi mau dinikahi dengan ucapan na'am itu dikiaskan terhadap apa? Sukut diamnya. As-samat juga sama ya, diamnya wanita. Na'am li'annahu min babil aula, karena lebih pantas untuk dikatakan dia mengizinkan, karena dalam hadis sebutkan bahwasanya apa? Apabila seorang wanita yang masih gadis ingin dinikahi kemudian dia diam, fa idza sakatat fa hiya ridha. Jika wanita itu diam ditawari maka itu dia ridha mau nikah. Nah, ini enggak diam ngomong, mau enggak? Naam, mau. Paham ya? Diamnya aja dianggap apa? Sudah mengizinkan dan mau, apalagi kalau ngomong langsung gitu loh. Paham maksudnya? Ditawari bapaknya misalnya, "Sudah siap nikah belum?" "Siap." Menunjukkan bahwasanya dia sudah mau. Karena dia diam saja. Diamnya itu aja menunjukkan dia itu ridha dan mau nikah itu. Apalagi kalau mengucapkan lebih mau lagi istilahnya itu ya. Paham maksudnya? Nah, ini kan statusnya untuk gadis, kalau janda bagaimana?
Hah? Kalau janda bagaimana? Kalau jandanya diam, dianggap enggak? Sebenarnya untuk masalah diam itu ada ihtimal. Nah, tapi seringnya ghalibnya kalau diam itu karena dia malu untuk mengucapkannya. Itu ada dua kemungkinan sebenarnya. Kemungkinan dia mau atau dia enggak mau tapi malu untuk mengucapkannya. Cuman hukum globalnya biasanya kalau diam tuh mau. Nah, ini ketika ditawari kamu mau nikah dengan si fulan, dia ngomongnya na'am mau. Enggak asal mengasal mau na'am gitu ya. Itu sudah menunjukkan dia itu mau dan mengizinkan. Kalau janda bagaimana? Sebenarnya itu masalah janda. Nah, barakallahu fikum, itu biasanya dia ngomong sendiri atau mengucapkan na'am tanpa diam. Paham ya? Karena janda itu sudah bisa dikatakan berpengalaman, sudah pernah menikah. Tapi lu gadis kan belum pernah menikah. Paham maksudnya? Nah, paham insyaallah ya, enggak perlu syarah panjang lebar ya. Yang jelas, nanti insyaallah kalian semua akan merasakannya. Paham ya? Insyaallah taala. Paham maksudnya ya? Kecuali kalau mau ingin seperti Imam Nawawi, paham ya? Atau Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, beliau sibuk dengan ilmu sehingga enggak sempat menikah. Paham ya? Enggak sempat menikah, meninggal dalam keadaan belum sempat menikah. Bukan karena meninggalkan pernikahan ya. Yang dilarang itu kan meninggalkan pernikahan dan punya keyakinan enggak mau nikah. Nah, itu. Paham ya? Kalau Imam Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka memang terkenal apa? Terkenal imam Ahlus Sunnah. Dan mereka memang belum sempat menikah. Nah, dalam keadaan beliau sudah meninggal. Tapi bukan karena mengingkari ya, bukan karena mengingkari. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Misal rabi', contoh yang keempat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum salatatan fala yatanajasnani dunas salis min ajli anna dzalika yuhzinuhu." Perhatikan baik-baik. Apabila kalian bertiga, maka jangan dua orang di antara kalian berbisik-bisik. Nah, tanpa melibatkan yang ketiga. Kenapa? Karena hal tersebut membuat dia sedih. Paham ya? Nah, ini berbisik-bisik ya, bukan berarti kalau ngomong terang-terangan keras kemudian nyinggung itu boleh enggak? Bisik-bisik aja enggak boleh karena intinya syahidnya di sini ilahnya apa? Membikin sedih. Paham ya? Kalau ternyata dia ngomongnya enggak bisik-bisik tapi keras dan terdengar pihak ketiga tadi membikin dia sedih, larangan enggak? Larangan juga. Paham maksudnya? Jadi enggak perlu. Nah, barakallahu fikum. Iskal, enggak ada iskal di sini. Fatakallama rajulan wa ma'ahuma tsalits. Kemudian ada dua orang yang berbicara. Padahal bersama mereka berdua ada yang ketiganya. Wasara yastuman hada tsalitsa. Dua orang tadi mengejek. Nah, hati-hati ya, jangan suka mengejek ya. Nah, jangan suka mengejek. Nah, barakallahu fikum. Dua orang ini mengejek. Mengejek siapa? Mengejek yang ketiga. Alanan, terang-terangan. Nah, ngejeknya terang-terangan, enggak bisik-bisik, terang-terangan, dia dengar. Fala syakka anna hadza ashaddu ihzanan lahu. Kalau terang-terangan jelas apa? Lebih dahsyat untuk bikin dia sedih. Karena dia dengar langsung gitu loh. Nah, kalau bisik-bisik itu udah curiga dia, apalagi ini terang-terangan. Nah, Allahu musta'an. Li'annahu fi halati tanaji yaqul rubbama kana yatakallamani fiyya aw fi ghairi. Karena kalau cuma bisik-bisik, itu ada kemungkinan jangan-jangan dia bicarakan aku, jangan-jangan bicara orang lain. Ya enggak? Tapi kalau terang-terangan kan langsung kedengaran itu loh istilahnya. Lakin idza sami'ahuma yaqulan fihi qawlan syani'an fa inna dzalika ashaddu ihzanan lahu. Akan tapi kalau orang tersebut mendengar kedua orang tadi berbisik-bisik, ya barakallahu fikum, atau berbicara dengan terang-terangan dengan sebuah ucapan yang jelek, ngejek misalkan, maka yang seperti itu lebih bisa apa? Yang seperti itu lebih membikin dia itu sedih. Paham ya? Karena apa? Karena bisik-bisik ada sudah orang sudah cemas, curiga. Apalagi terang-terangan itu ya. Nah, barakallahu fikum. Jangan suka mengejek saudaranya. Faraqus saut bisabbihi wa syatmihi haram. Maka mengeraskan suara untuk mencacinya dan menghinanya adalah haram. Li'annahu yuzdinuh, karena membikin dia sedih. Paham maksudnya ya? Membikin dia sedih. Fasara ad-dabitu fi qiyasil illah. Maka menjadilah ketentuan di dalam pembahasan qiyas illah ini, makanal maqisu aula bil hukm, yaitu selama apa? Selama yang dikiaskan itu lebih pantas untuk dihukumi. Nah, fihi minal maqis alaih, daripada yang dikiasi. Paham belum? Nah, yang dikiasi misalkan tadi apa? Nah, barakallahu fikum. Nah, misalkan. Tapi yang dikiaskan apa? Memukul. Yang memukul itu lebih pantas untuk dihukumi. Karena memukul yang disakiti dua, badannya dan hatinya. Kalau ucapan yang kasar, disakiti hatinya saja. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum.
Yang terakhir, wa qaluhu wa huwa ya'ni qaulu uf lil idza muta'alliqun biman'in ya'ni wa huwa mamnu'un min ajlil idza fadarbu asyad. Maksudnya apa? Maksudnya ucapan uf aja yang na barakallahu fikum itu dilarang karena menyakitkan hati, maka pukulan itu lebih parah lagi. Untuk diharamkan karena apa? Karena intinya ilahnya apa? Idza membikin apa? Atau mengganggu, membikin sakit. Nah, sakit hatinya dan sakit badannya. Nasallahu alaihi wasallam wa ta'ala afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.